Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Ahmad Fadli Al-Huzaimi, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Program ini dibuat untuk mendorong kemajuan industri perikanan Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidayaan, pengolahan, dan juga hasil pemasaran perikanan. Nah, ada 5 program utama yang dijalankan. Yang pertama itu perikanan tangkap keberlanjutan, dan yang kedua perikanan budidaya keberlanjutan, dan yang ketiga industri pengolahan, dan yang keempat tata ruang dan pengembangan kawasan, dan yang terakhir regulasi kelembagaan dan pembiayaan. Sekarang kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu perikanan tangkap keberlanjutan. Nah, bagian ini itu sangat penting karena langsung menyangkut paut aktivitas nelayan di laut. Jadi, apa saja yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat sektor ini? Mari kita bahas satu persatu. Perikanan tangkap keberlanjutan adalah salah satu faktor untuk memperfokus utama dalam pembangunan industri perikanan nasional. Ada beberapa langkah penting yang dilakukan oleh pemerintah. Apa itu? Yang pertama, revitalisasi galangan kapal supaya kapal nelayan lebih kuat, modern, dan siap dipakai untuk jangka panjang. Dan yang kedua, peningkatan kapasitas kapal ikan lokal agar hasil tangkapan lebih banyak, tapi tetap perhatian kelestarian sumber daya laut. Yang ketiga, hukum dan transparansi izin biar nelayan mudah mengurus perizinan sekaligus mencegah praktik ilegal. Dan yang keempat, pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan supaya hasil tangkapan bisa langsung ditampung, disimpan, dan didistribusikan dengan baik. Dan yang kelima, penyediaan energi untuk armada jadi kapal nelayan lebih hemat dan efisien dalam melaut. Dan yang terakhir, sertifikasi nelayan untuk memastikan nelayan punya legalitas dan keahlian yang diakui sehingga lebih mudah dapat akses bantuan maupun pembiayaan. Dengan program ini, perikanan tangkap bukan cuma soal peningkatan produksi, tapi juga menjaga keberlanjutan laut serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan nomor 2, yaitu perikanan budaya berkelanjutan. Bagian ini juga nggak kalah penting karena menyangkut pembudidaya ikan, udang, maupun komoditas laut lainnya. Lalu, apa saja yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat sektor ini? Mari kita bahas bersama. Perikanan budidaya berkelanjutan adalah strategis untuk meningkatkan produksi perikanan sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, ada beberapa langkah yang dijalankan. Yang pertama, pengurangan biaya pakan supaya pembudidaya bisa menekankan ongkos produksi dan tetap mendapatkan hasil optimal. Dan yang kedua, penyediaan sarana tembak, mulai dari benih, teknologi, hingga infrastruktur untuk mendukung kelancaran usaha budidaya. Sedangkan yang nomor 3, kemitraan dengan pembudidaya, agar ada kerjasama antara pemerintah swasta dan masyarakat dalam mengembangkan usaha perikanan. Dan yang terakhir, sertifikasi pembudidaya untuk memastikan hasil budidaya sesuai standar, kualitas, dan lebih mudah menembus pasar, baik dalam negeri maupun ekspor. Dengan langkah-langkah yang dibahas dari tadi, perikanan budidaya berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan produksi, menjaga kualitas lingkungan, serta memberi manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu industri pengolahan hasil perikanan. Bagian ini sangat penting karena hasil tangkapan maupun budidaya tidak hanya dijual mentah, tapi juga perlu diolah supaya nilai tambah yang lebih tinggi. Nah, apa saja langkah yang dilakukan pemerintah? Mari kita bahas. Ada beberapa langkah utama yang dijalankan. Yang pertama itu akses listrik dan rantai dingin, supaya produk perikanan tetap segar dan awet sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, peningkatan sarana transportasi ekspor agar distribusi ke luar negeri lebih lancar dan cepat. Dan yang ketiga, penyediaan tenaga kerja terampil sehingga pengolahan dilakukan dengan profesional sesuai standar. Dan yang keempat, pajak dan tarif ekspor impor yang kompetitif
untuk meringankan beban pelaku usaha. Dan yang kelima, standarisasi industri pengolahan agar produk perikanan Indonesia bisa diterima di pasar global. Yang keenam, optimalisasi sistem resi gudang supaya penyimpanan hasil perikanan lebih tertata. Dan yang ketujuh, pengembangan industri rumput laut nasional karena rumput laut punya potensi besar sebagai komoditas ekspor. Yang kedelapan, peningkatan konsumsi ikan dalam negeri untuk mendorong gizi masyarakat sekaligus memperkuat pasar. Dan yang terakhir, perluasan pasar luar negeri agar produk perikanan Indonesia bisa lebih dikenal di dunia internasional. Dengan semua langkah ini, industri pengolahan hasil perikanan diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang besar, meningkatkan daya saing produk, dan tertentu saja mendukung kesejahteraan masyarakat perikanan. Mari kita memasuki pembahasan yang keempat, yaitu tata ruang dan pengembangan kawasan. Bagian ini membahas bagaimana pemerintah mengatur ruang laut dan kawasan pesisir supaya pemanfaatannya lebih terarah, tertib, dan berkelanjutan. Ada beberapa langkah yang dijalankan. Yang pertama, transparansi izin agar proses perizinan jelas, tidak berbelit, dan bisa diawasi semua pihak. Yang kedua, penyusunan tata ruang laut nasional supaya pemanfaatan ruang laut tidak tumpang tindih antara nelayan, industri, maupun sektor lain. Yang ketiga, pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu atau SKPT. Itu kawasan yang dirancang khusus sebagai pusat kegiatan perikanan, mulai dari penangkapan budidaya, pengolahan, dan pemasaran. Dengan adanya pengaturan tata ruang yang baik, potensi laut bisa dikelola lebih efektif, mengurangi konflik pemanfaatan ruang, serta memberikan pemanfaatan optimal untuk masyarakat nelayan maupun daerah pesisir. Sekarang kita memasuki sampai di pembahasan yang terakhir, yaitu regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan. Bagian ini sangat penting karena menyangkut aturan main, kekuatan organisasi nelayan, serta dukungan dana dan memperkuat industri perikanan nasional. Ada beberapa poin yang utama. Yang pertama itu harmonisasi undang-undang pelayaran dan undang-undang perikanan supaya aturan-aturan yang ada bisa saling mendukung, tidak tumpang tindih, dan lebih memudahkan pelaku usaha. Dan yang kedua, perubahan status kelompok nelayan menjadi koperasi agar nelayan punya kelembagaan yang kuat, lebih mudah mendapat akses permodalan, dan bisa meningkatkan daya tawar di pasar. Dan yang ketiga, meminimalisir resiko keamanan baik dari sisi pelayaran maupun usaha perikanan sehingga aktivitas nelayan bisa berjalan lancar dan dilindungi. Dengan dukungan regulasi yang jelas, kelembagaan yang solid, dan pembiayaan yang memadai, sektor perikanan bisa berkembang yang lebih cepat, terarah, dan tentu bisa memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat nelayan. Nah, kesimpulan dari semua yang saya bahas dari tadi, 5 fokus utama ini saling terhubung, mulai dari penguatan armada tangkap, pengembangan budidaya, pengolahan hasil, penataan kawasan, hingga regulasi dan pembiayaan. Jika berjalan seimbang, industri perikanan nasional bukan hanya meningkatkan produksi, tapi juga menjaga keberlanjutan laut, membuka pasar lebih luas, dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Saya mengakhiri materi saya kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.